Pemirsa, Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmina Tadia. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dari Ajus Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknik. Ya, Erick Thohir menyebut Jordi telah menandatangani kontrak dengan PSSI Senin 24 Februari kemarin. Jordi Cruyff ini merupakan mantan direktur teknik olahraga Barcelona yang dinilai memenuhi kriteria PSSI. Sebelumnya gambar gembor untuk pos direktur teknik PSSI sudah berlangsung sejak Januari lalu. Namun Erick Thohir mengumumkan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis PSSI, bukan sebagai direktur teknik. Pemirsa, usai pengumuman penasehat teknik, Erick Thohir menyebut Jordi memiliki tugas untuk membantu mencari direktur teknik PSSI. Memang pada saat ini saya baru bisa mengumumkan figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff yang terakhir memang menjabat sebagai sporting director di FC Barcelona yang terakhir tahun 2023. Nah, jadi ini juga saya sudah sampaikan ke Patrick Kluivert untuk bisa mulai berdiskusi, dan sepertinya sudah ada pertemuan antara Jordi Cruyff dan Patrick beberapa hari yang lalu, dan kita juga alhamdulillah tadi malam jam 3 pagi sudah tanda tangan dengan Jordi Cruyff, sehingga nanti dia akan datang di awal Maret bersama Patrick untuk mulai juga bicara secara langsung dengan semua Exco BTN seperti apa rancangan besar dia, termasuk juga membantu pencarian technical director dan mereview semua tentu kepelatihan yang ada di tim BTN, tim nasional. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan segera menaturalisasi 3 pemain untuk membela timnas Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Dan James, Joy Pelupessy, dan juga yang menarik adalah Emil Audero. PSSI mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia. Ketiga pemain itu adalah Dan James, Joy Pelupessy, dan yang menarik ada Emil Audero Mulyadi. PSSI menyebut sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo untuk segera memproses naturalisasi 3 pemain tersebut. Pemain posisi menyerang kita tentu kekurangan kedalamannya. Nah, ini yang kita proses. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora, nanti silakan tanya. Dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Ya, jadi kalau Ole sudah pasti bisa main. Tapi yang 3 ini akan kita push kertas-kertasnya semua. Saya juga ada rencana ketemu Komisi 10 Senin malam untuk memastikan dukungan DPR yang luar biasa selama ini dukung tim nasional Indonesia. Sambil menanti proses ketiganya, timnas Indonesia juga bersiap untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Pemirsa, 3 calon pemain baru timnas Indonesia yakni Dan James, Joy Pelupessy, dan Emil Audero diupayakan secepatnya menjalani prosesi menjadi WNI. Sehebat apa kualitas ketiganya? Kita simak informasinya berikut ini. Kekuatan timnas Indonesia diyakini akan semakin meningkat usai PSSI mengumumkan akan menaturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia. Nama pertama adalah Emil Audero Mulyadi. Emil merupakan kiper klub Italia Como yang saat ini dipinjamkan ke Palermo. Sebelumnya Emil tak bersedia menjadi WNI, namun pemain berdarah Lombok ini pada akhirnya bersedia mengganti paspor Italianya menjadi Indonesia. Kemudian nama kedua adalah Dan James. Bek sayap kiri ini membela klub Belanda Go Ahead Eagles.
James memiliki darah Indonesia dari pihak ayah dan ibu. Diyakini James bisa memberikan kontribusi yang baik dan juga semakin maksimal di lini sayap timnas Indonesia. Terakhir ada Joy Pelupesi yang membela klub Belgia Lommel. Saat ini Joy berusia 31 tahun dan berposisi sebagai gelandang. Pemain keturunan Maluku ini juga bersedia menjadi WNI. 3 pemain tersebut akan memaksimalkan permainan Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Mantan pemain timnas Belanda Jordi Cruyff resmi ditunjuk PSSI sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Jordi Cruyff merupakan putra legenda sepak bola Belanda Johan Cruyff. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengumumkan Jordi Cruyff sebagai Technical Advisor atau penasihat teknis PSSI untuk timnas Indonesia saat konferensi pers di Gedung Dana Reksa, Jakarta Pusat. Jordi Cruyff yang pernah menjabat sebagai Sporting Director Barcelona pada 2023 lalu, saat ini telah menandatangani kontrak dengan PSSI. Mantan Presiden Inter Milan tersebut menyebut Jordi telah melakukan komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Kehadiran mantan pesepak bola 51 tahun tersebut di PSSI akan membawa pengalaman dan wawasan taktik kelas dunia untuk membantu pengembangan sepak bola Indonesia sehingga peningkatan prestasi timnas Indonesia di level internasional. Figur yang sepertinya juga bisa mengupgrade daripada yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu technical advisor untuk tim nasional kita, yaitu saudara Jordi Cruyff. Rencananya Jordi Cruyff akan tiba di Jakarta awal Maret 2025. Setibanya di Indonesia, putra Johan Cruyff itu akan rapat dengan Esko PSSI dan Badan Tim Nasional BTN untuk persiapan laga timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di Jakarta, Rian Rahman, Muhammad Zulkarnain, Ainus melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari sepak bola Indonesia. Mantan pemain timnas dan legenda Persebaya, Bejo Sugiantoro meninggal dunia saat menjalani laga persahabatan bersama para legenda Persebaya. Bejo Sugiantoro diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Legenda Persebaya yang kini menjadi pelatih Delta Sidoarjo, Bejo Sugiantoro, meninggal dunia. Mantan pemain timnas 47 tahun itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit Royal Surabaya, namun nyawanya tak tertolong. Sebelumnya Bejo tiba-tiba tak sadarkan diri saat menjalani laga persahabatan dengan para legenda Persebaya yang tergabung dalam klub bernama Rosita FC. Babak pertama dilaluinya dengan baik, namun di babak kedua menit kelima, Coach Bejo tiba-tiba terjatuh. Pertolongan pertama sempat diberikan tim medis lapangan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Sang legenda merupakan ayah pesepak bola Rahmat Irianto ini diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Setelah main babak pertama istirahat, ya terus melanjutkan babak kedua, kira-kira kurang lebih 5 menit berlangsung, tiba-tiba Kaji Bejo langsung jatuh. Itu tadi sparring atau dengan klub apa, Pak? Latihan sendiri, hanya game untuk penutupan menjelang bulan Ramadan ini. Kini jenazah mantan bek tangguh timnas Indonesia di SEA Games 1997 dan 1999 ini telah dibawa ke rumah duka di kawasan perumahan Pondok Jatim Sidoarjo dan akan dimakamkan di TPU setempat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan umat Katolik berkumpul mengikuti misa dan berdoa untuk kesembuhan Paus Fransiskus di Vatikan, Roma. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda.